Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjan Mubarok, mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Saya bekerja di SD Negeri Margasari, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek PPL 1 modul ajar 2, yaitu PJBL. Mohon kritik dan syaratnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang tidak hadir? Andi, Pak. Andi, kenapa? Sakit. Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Andi cepat diberikan kesembuhan dan bisa kembali bersekolah, berkumpul bersama kita. Kemudian siapa lagi yang tidak hadir? Denden. Kenapa? Pergi ke kantor. Pergi keluar kota. Baik. Mudah-mudahan Denden kembali lagi ke rumahnya dengan selamat. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Duduk di tempat. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita baca doa dulu. Baca doa mulai. Kepada Bapak Guru, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita laksanakan pembiasaan kita setiap hari, yaitu membaca surat pendek sebelum pembelajaran. Kita bacakan surat Al-Ikhlas sampai Anas.
sebelum lanjut belajar, Bapak akan memberikan ice breaking untuk mengecek kesiapan kalian dalam belajar. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kita akan belajar pada lanjutan materi yang minggu kemarin. Masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Belajar tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu ada 2 kemarin ya. Yang pertama tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua tanda balik menurut ilmu geometri. Masih ingat tanda balik menurut ilmu fikih? Siapa yang mau? Yang masih ingat tanda balik menurut ilmu fikih? Salah, silakan. Tanda balik menurut ilmu fikih ada 3. Ya, 1. Berumur 15 tahun. Ya, kemudian yang kedua, Mimpi basah. mimpi basah. Kemudian yang ketiga, head untuk khusus perempuan. Sekarang siapa yang masih ingat tanda balik menurut ilmu biologi? Ya, silakan Anda. Nah, itu di laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan sama tidak? Sama. Kalau untuk masalah tumbuh rambut di area tertentu dan ketiak itu laki-laki dan perempuan sama. Kemudian apa? Tumbuh jakun ini di laki-laki apa di perempuan? Laki-laki. Kemudian apa lagi? Itu untuk laki. Kalau untuk perempuan berapa sentimeter? 5 cm per tahun. Oh iya, bagus. Kemudian siapa lagi ada yang lain mungkin? Karena kemarin kan jadinya banyak banget ya. Oke. Ada yang masih ingat? Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu, yaitu kewajiban setelah usia balik. Kalau kemarin tanda-tanda usia balik, kalau sekarang kewajiban setelah balik. Oke, sebelum lebih lanjut, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya adalah diharapkan setelah belajar hari ini kalian akan mampu memahami kewajiban setelah balik melalui proyek yang dilakukan. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah proyek. Ya. Oke, kira-kira apa sih kewajiban setelah balik itu? Nah, kewajiban setelah balik. Nah, terus apa yang menyertai kewajiban setelah balik? Tanggung jawab apa gitu kan? Nah, kita akan mempelajari itu. Sebelum lebih lanjut, kita akan bagikan kelompok. Jadi ada 6 kelompok. Ini kelompok 1 ya, ada Abdul Karim, Abdul Muhir, Abdullah dan Ahmad Ramadan ya. Kalian kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Jadi Bapak akan memutarkan sebuah video tentang kewajiban setelah balik. Silakan kalian simak, kalian tonton, kalian cermati. Nanti ketika pengerjaan proyek, jawabannya ada di video ini ya. Dan pelajaran yang telah lalu. Siap? Siap. Kalau begitu waktunya menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah, kita lanjutkan pelajaran PAI kelas 4 bab 4 dengan materi kewajiban setelah usia balik. Solih-solihah, tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik atau dewasa. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf.
Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kita indahkan. Aturan dalam akidah, ibadah, dan juga akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik dibalas dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Nah, berikut aturan-aturan yang wajib kalian patuhi setelah balik atau dewasa. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah yang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merupakan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak usia 7 tahun. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Kewajiban yang kedua adalah menutup aurat. Apakah kalian tahu yang dinamakan aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi? Menurut ketentuan syariat, bagi laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Nah, yang ketiga, mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, lalu bagaimana sikap kita setelah memasuki usia balik? Nah, aku menjadi pribadi yang bersyukur, rajin beribadah dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, mungkin itu pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ya, sudah dilihat videonya kan, sudah ditonton. Sekarang akan Bapak ulas sedikit apa yang ada dalam video tadi. Jadi dalam video tadi itu menerangkan atau memberitahukan tentang kewajiban setelah memasuki usia balik. Dalam video tadi ada 3 ya, ada 3, tapi di sini Bapak tambahkan. Yang pertama yaitu sholat. Jelas sekali bahwa sholat ini adalah kewajiban yang utama. Karena apa? Amalan yang akan dihisab nanti yang pertama kali di yaumul akhir adalah sholat fardu. Sholat fardu ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara berjamaah bagi laki-laki dan tepat waktu berjamaah di masjid. Dulu ketika kalian belum memasuki usia balik, nah maka jika tidak melaksanakan sholat tidak mendapatkan dosa. Tetapi ketika kalian sudah memasuki usia balik dan meninggalkan atau tidak melaksanakan sholat, maka akan mendapat dosa. Kemudian yang kedua, tadi tidak ada di videonya itu. Yang kedua itu puasa Ramadan. Karena ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Seperti tadi ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah, puasa Ramadan ini ketika kalian belum menginjak usia balik, maka tidak puasa pun tidak mendapat dosa. Tapi ketika kalian sudah menginjak usia balik, maka harus melaksanakan puasa Ramadan. Puasa wajib harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Ketika sudah memasuki usia balik, maka kalian wajib menutup aurat. Aurat laki-laki itu dari mana? Dari pusat sampai lutut. Kemudian aurat perempuan
mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka kewajiban setelah balik ini yaitu yang diantaranya sholat fardu, puasa Ramadan, menutup aurat dan mencari ilmu itu wajib dilaksanakan, ya. Oke, selanjutnya yaitu sikap setelah memasuki usia balik. Kalau tadi kewajiban setelah usia balik, kalau sekarang sikap. Kewajiban itu sudah jelas tentu harus dilaksanakan. Kalau sekarang bagaimana sikap kalian setelah kalian memasuki usia balik? Nah, di antaranya yang pertama, ketika kalian sudah memasuki usia balik, maka harus menjadi pribadi yang bersyukur. Jadi ketika mendapatkan sebuah kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, maka harus bersyukur minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jangan sampai dikasih kenikmatan, diberi kenikmatan, tapi lupa kepada siapa yang memberinya. Ya, jangan sampai kalian jadi orang yang tidak bersyukur. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Yaitu harus rajin beribadah. Nah, kenapa? Karena ketika sudah memasuki usia balik, segala amal perbuatan akan dicatat. Amal baik akan mendapatkan pahala dan amal buruk akan mendapatkan dosa. Maka dari itu kalian harus rajin beribadah. Ibadah apa saja? Contohnya yang tadi seperti sholat fardu, kemudian puasa Ramadan, menutup aurat. Kemudian yang terakhir yaitu setelah memasuki usia balik, maka sikap kalian harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jika diberi suatu amanah atau suatu tanggung jawab harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Minimal kalian harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Harus tanggung jawab kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Caranya melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan rajin, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, sudah paham tampaknya ya? Sekarang saatnya untuk diskusi. Nah, tugasnya kelompok, silakan kalian duduk berhadapan dengan kelompoknya. Ya. Kemudian Bapak akan membagikan sebuah kertas kosong ini, ya, untuk kalian kerjakannya berkelompok, ya, bekerja sama berkelompok. Ini berkelompok. Apa tugasnya? Nah, lihat dulu. Tugas kalian adalah membuat sebuah proyek berupa poster edukasi atau buku sederhana tentang tanda-tanda balik dan kewajiban setelah balik. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Tidak langsung didapat saja buat poster, tidak. Tapi langkah yang pertama yaitu menyusun rencana proyek.
Alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar apa saja? Kewajiban Kewajiban setelah balik. Kewajiban setelah balik itu apa saja? Siapa yang mau menyebutkan kewajiban setelah balik? Silakan Anda. Kewajiban setelah balik. sholat, Ya, melaksanakan puasa, ya. Terus menutup aurat, kemudian mencari ilmu. mencari ilmu. Setelah itu ada sikap, ya kan? Ada sikap setelah balik. Coba siapa yang mau menyebutkan? Ya, Rizky. Bersyukur. Kemudian Rajin beribadah. rajin beribadah. Terus apa lagi? Jawab. Bertanggung Jawab. jawab. Sudah paham tentang ini? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Kalau begitu sekarang saatnya tes. Ini kalau tadi secara berkelompok, kalau sekarang secara itu Bapak akan membagikan LKPD ini, soal-soal ini, tapi dikerjakan secara individu. Masih? Masih. Jangan mencontek ya. Silakan untuk dikerjakan. Kerjakan soal-soalnya. Untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama, membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.